Malam ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya tahu ini bukan hal yang gampang dicerna, tapi sekali lagi saya berdoa supaya kita sekalian diberi hikmat oleh Tuhan untuk mampu mencerna apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada malam hari ini. Mari buka bersama dengan saya Ayub pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kemudian lanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Ayub pasal yang ke-32 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu kita lanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Sudah ketemu semua? Ayub 32 ayat yang pertama. Maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar, lalu marahlah Elihu bin Barachil, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barachil, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Saudara sekalian, latar belakang dari peristiwa ini demikian. Ketika Tuhan menguji Ayub sampai dia habis-habisan, maka datanglah ketiga orang sahabatnya. Dan ketiga orang ini yakin benar bahwa Ayub pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sampai menghukum Ayub secara demikian. Nah, tetapi Ayub ini berkali-kali mencoba menyanggah pendapat itu, karena pada mulanya Ayub merasa sama sekali tidak bersalah. Dan dia justru merasa diperlakukan tidak adil dan tidak pada tempatnya oleh Tuhan. Nah, akibat perbedaan cara pandang atau persepsi ini, terjadilah perbantahan, perdebatan antara Ayub dan tiga orang temannya. Nah, di samping ketiga orang tadi, ada seorang anak muda yang namanya Elihu. Nah, Elihu sebagaimana kebiasaan pada zaman itu, orang-orang muda akan menunggu saatnya untuk berbicara setelah orang-orang yang lebih tua menyelesaikan pembicaraan mereka. Itu merupakan bagian daripada sopan santun pada zaman itu. Orang muda tidak akan pernah berbicara terdahulu, tapi dia menunggu sampai Ayub dan ketiga sahabatnya selesai berbicara. Nah, baru kemudian dia menyampaikan akan apa yang dia yakini berasal dari Tuhan, dan dia sampaikan kepada Ayub dan kepada ketiga sahabatnya. Saudara sekalian, saya mau ajak kita melihat ada tiga hal yang mendasar yang sebetulnya Elihu mau sampaikan, tapi juga perlu sekali buat kita untuk memahaminya. Coba perhatikan pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Ayat 8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam Alkitab New King James Version, ayat ini berbunyi demikian. I said, katanya, age should speak, and multitude of years should teach wisdom. Dia berkata, mestinya usia dan juga tahun-tahun kita yang sudah banyak karena umur yang sudah lanjut, itu mestinya berbicara dan mengajarkan akan wisdom, akan hikmat. Kemudian dia berkata, but there is a spirit in man. Ada roh
di dalam manusia. And the breath of the Almighty gives him understanding. Dan nafas dari yang maha kuasa memberikan kepada roh yang di dalam manusia itu pengertian. Nah, saudara sekalian, hal yang pertama yang Elihu mau sampaikan, dia berkata, but there is a spirit in man, ada roh di dalam manusia. Kata manusia dalam bahasa Ibraninya digunakan kata enos. Ada 4 kata dalam bahasa Ibrani yang kalau diterjemahkan semua punya makna atau arti manusia, tetapi punya perbedaan pengertian. Kata yang pertama, orang Ibrani menyebut dengan kata Adam. Adam itu bukan sebutan atau nama orang laki pertama yang Tuhan ciptakan. Kata Adam artinya manusia. Kalau Anda baca, bahkan Hawa juga pada mulanya disebut dengan nama Adam. Dalam kitab Bilangan ada wanita-wanita yang Alkitab menyebut dengan istilah Adam. Jadi Adam adalah manusia. Tapi manusia dalam pengertian apa? Manusia dalam pengertian spesies. Salah satu jenis daripada makhluk hidup. Adam adalah manusia dalam pengertian sebagai spesies. Yang kedua, orang Ibrani menyebut dengan istilah Ish, I-S-H. Ish itu apa? Ish adalah manusia. Tapi manusia bagaimana? Manusia dalam pengertian individu yang merupakan bagian daripada masyarakat. Nah, orang menyebut dengan kata Ish. Yang ketiga, orang menyebut dengan kata gever. Tulisannya geber, bacanya gever. Nah, gever itu apa? Gever itu manusia, tapi manusia yang perkasa, strongman, seorang pahlawan, seorang warrior, seorang panglima perang, seorang yang perkasa, orang menyebut dengan istilah gever. Dan yang keempat, orang Ibrani menggunakan kata enos. Dan kata enos artinya manusia di dalam segala kelemahannya. Ketakutan, kerapuhan, keretakan, kelemahan, kesedihan, ketidakberdayaan, dan keterbatasannya. Itu digunakan kata enos. Nah, yang Elihu mau katakan, manusia bukan hanya sekedar sebagai salah satu jenis makhluk hidup atau spesies. Manusia juga bukan sekedar bagian daripada masyarakat. Manusia bukan hanya kelihatan perkasa, tapi dalam diri manusia ada keterbatasan, ada kelemahan, ada ketakutan, ada kerapuhan, ada ketidakberdayaan yang harus diakui. Nah, kepada manusia yang seperti ini, Elihu berkata demikian, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Sebetulnya benar kalau dia berkata, age should speak, and multitude of years should teach wisdom. Artinya orang yang makin lanjut usianya, mestinya makin banyak hikmatnya, makin banyak pengertian yang dia peroleh. Dan itu sebetulnya benar terjadi begitu. Karena orang yang tua, yang lebih tua, pengalaman hidupnya akan jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang muda. Sehingga kita sering dengar orang berkata, aku ini sudah kenyang makan asam dan garam. Makanya bludriknya banyak saudara ya, karena makan asam dan garam. Dia berkata, aku sudah banyak pengalaman, kamu masih muda, jangan gurui aku. Ada benarnya, kenapa? Karena makin kita bertambah usia, pengetahuan kita, pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita itu memperkaya kita. Itu benar sekali, makanya orang tua harus dihormati. Beberapa hari yang lalu kami sempat pergi ke Karangkobar. Lalu saya tanya banyak pengalaman hidupnya Pak Yoses ini. Saya kenal sudah cukup lama tapi belum pernah dengar cerita hidup perjuangannya. Lalu di mobil dari berangkat sampai di Karangkobar pulang lagi, saya minta Pak Yoses ini cerita akan pengalaman hidupnya. Saya tanya juga kapan ketemu ibu dan sebagainya. Menarik sekali saudara. Ketika saya dengar, saya bilang itu memperkaya luar biasa. Luar biasa, ada pengalaman-pengalaman yang kita semua tidak pernah mengalaminya. Bagaimana ngerebut basoka, nah itu kita tidak ngerti saudara, megang aja tidak pernah. Itu pengalaman, itu berharga sekali. Nah, tapi saya mau katakan begini, tidak semua orang punya perjalanan hidup dan bisa dijadikan pengalaman yang sangat kaya seperti Pak Yoses misalnya.
Ada orang berkata, Pak, saya ini biasa-biasa. Dari dulu ya buka warung, ya dari kecil sampai tua nunggoni warung. Pengalaman saya apa? Saya nggak mungkin bisa cerita banyak. Hidup saya mungkin tidak terlalu kaya seperti yang lain dalam hal pengalaman. Saya nggak pernah keluar negeri, keluar kota aja ngeri katanya. Banyak kecelakaan, apalagi keluar negeri. Bagaimana saya bisa punya pengalaman hidup yang diperkaya? Nah betul Elihu berkata, semestinya orang yang makin berusia itu makin banyak pengalaman. Tapi toh ingat, kita ini inos, kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, kita punya banyak ketidakberdayaan. Nah bagaimana ini? Elihu mau berkata, jangan mengandalkan akan kemanusiaan kita, akan inos kita. Karena kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita, kita tidak akan pernah mampu menangkap apa yang Tuhan berikan dan perkatakan kepada kita. Coba lihat Alkitab lagi, Ayub pasal yang ke-28. Kitab Ayub yang sama, pasal 28, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ayub 28, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini, di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Lalu kemudian dikatakan, man doesn't know its value. Man, manusia, tidak bisa mengerti, memahami, menghargai akan value, nilai daripada hikmat dan akal budi yang berasal dari Allah. Dan kata man di sini digunakan kata inos yang sama. Man doesn't know its value. Ketika Allah mulai bicara soal hikmat, soal pengertian, soal akal budi, semua yang ilahi yang berasal dari Tuhan, Alkitab berkata man doesn't know its value. Inos tidak pernah bisa mengerti akan nilai daripada apa yang Tuhan sebenarnya katakan. Lalu kita cenderung untuk membuang semua yang sebetulnya Allah mau sampaikan dalam kehidupan kita. Elihu mau berkata, manusia harus ingat, kita adalah juga inos dalam segala keterbatasan, ketidakmampuan, dan ketidakberdayaan kita. Dan kalau kita hidup dengan inos kita, dengan kelemahan, kedagingan, kemanusiaan kita, kita tidak akan pernah bisa mengerti value atau nilai daripada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sesuatu yang ilahi tidak pernah bisa ditangkap oleh kita yang menggunakan akan manusia jasmania. Sesuatu yang supranatural, natural kita tidak akan pernah mampu untuk memahaminya. Sesuatu yang ilahi, maka kita yang duniawi tidak akan pernah bisa mampu untuk mengerti, apalagi menjalankannya. Saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan bergantung pada apa yang hari ini kita yakini sebagai kebenaran secara manusia. Belajar menyadari kita adalah enos, manusia dengan segala keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengerti value atau nilai dari apa yang ilahi, yang rohani, yang Tuhan berikan. Lalu perhatikan lagi, kembali ke Ayub 32. Pada ayat yang ke-8, Elihu berkata demikian, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini, but there is a spirit in man. Walaupun orang itu adalah inos, manusia itu terbatas dan tidak berdaya, tapi ada roh di dalamnya. Dan dia berkata, dan nafas dari yang maha kuasa akan memberikan akan pengertian kepada roh daripada manusia yang lemah tadi. Saudara, Elihu mau berkata, mari oleh karena itu, karena engkau terbatas, engkau ini begitu lemah dan tidak berdaya, tidak akan pernah bisa mengerti yang ilahi karena engkau duniawi. Tapi ingat, ada roh di dalam manusiamu yang lemah tadi. Dan roh di dalammu itu yang akan mampu menerima understanding, pengertian dari nafas yang maha kuasa, yaitu roh Allah sendiri. Nah, inilah yang sebetulnya dinamakan hidup di dalam roh. Ingat, Asaf pernah berkata bahwa my spirit
makes diligent search. Rohku itu dengan rajin mencari, mencoba memahami apa yang sebetulnya terjadi. Bukan pikirannya, tapi rohnya makes diligent search. Yang mencari dengan rajin itu rohnya, bukan pikirannya. Paulus berkata, for God whom I serve in my spirit. Allah yang kulayani di dalam rohku, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan pikirannya, bukan dengan emosinya, tapi dengan rohnya. For God whom I serve in my spirit. Kenapa saudara? Karena hanya roh kita yang mampu mengerti nilai dari segala yang ilahi. Keduniawian kita, kedagingan kita, kemanusiaan kita tidak akan pernah mengerti value atau nilai daripada apa yang sebetulnya berharga. Ambil contoh lah. Saudara tahu di Indonesia ini ada satu jenis makanan yang kalau Anda ceritakan kepada orang-orang bule akan mereka gitu. Nggak bisa, mereka nggak bisa makan. Yang namanya kepala ayam dibuang kalau mereka. Kita buat rebutan. Yang namanya brutu, waduh saudara, itu anti, langsung dibuang. Kita itu lain saudara, spesial sekali. Yang namanya cakar saudara, mereka buang. Kita tahu value-nya cakar saudara. Jadi orang masih juga rebutan cakar. Hari ini begitu. Belum yang namanya tempe bosok saudara. Nah itu kalau orang bilang, apa ini? Oh ini tempe yang dibusukkan, lalu kita masak, mereka langsung begitu. Gak akan tahan. Ketika John Bevere datang, Ibu Sugandi masak begitu banyak. Ada otak, saudara. Saya ngomong pada John, kalau kamu mau jenius berhikmat, makan nih. Apa? Brain, otak. Saya bilang begitu. Makan ini supaya tambah kuat otak kita katanya. Langsung, dia bilang, thank you. Terus dia minum, dia makan sedikit-sedikit, dan dia bilang, nafsu makan saya hilang sama sekali. Kenapa? Nggak tahu value-nya, saudaraku loh. Itu secara manusia kita punya perbedaan, ngerti? Antar kita sebagai manusia saja untuk menilai sesuatu itu value-nya berbeda, ngerti saudara ya? Nah dengan Tuhan apalagi? Konsep kita dengan konsep Tuhan, keduniawian kita tidak mungkin dibandingkan dengan keilahiannya. Karena kita cenderung menilai segala sesuatu dengan dasar materi, bukan dengan dasar rohani. Coba buka lagi firman Tuhan ini. Lihat, Ayub pasal 28, kembali kepada Ayub 28. Lihat mulai ayat yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-12. Ayub 28, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Man doesn't know its value. Manusia, inos, tidak akan pernah mengerti akan value atau nilai daripada hikmat dan akal budi. Dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik giwang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Ingatlah saudara, orang yang sering dengar desas-desus itu temannya kebinasaan dan maut. Kebinasaan dan maut berkata hanya desas-desusnya gitu. Kalau ada orang yang suka dengar desas-desus itu temannya kebinasaan dan maut. Nah, silahkan bersahabat dengan kebinasaan dan maut, kita akan repot sendiri. 23. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya.
Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Perhatikan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Lihat, manusia menilai semua dasarnya materi. Di luar pengertian materi kita susah untuk bisa memperhitungkan nilai daripada sesuatu. Kalau rumah, emas, perhiasan, bahkan jabatan, nilainya adalah nilai materi. Di luar nilai materi, kita sulit sekali untuk mengerti akan nilai sesuatu yang ilahi tanpa dikaitkan dengan materi. Saudara, saya bersyukur kami pernah dites Tuhan, menurut saya diuji, dan ini ujian juga ada tegurannya menurut saya, tapi luar biasa. Saya berani berkata secara real sebetulnya kami menghadapi. Saudara mungkin masih ingat tahun 90 ya. 90. Pertama kali ke Amerika 90 ya. 90. Pertama kali ke Amerika. Sudah 3 tahun menikah pada waktu itu. Bapak Adi kirim surat. Bisa enggak datang ke Amerika? Kami mau adakan retreat. Pada waktu itu yang diundang saya dengan Pak Damaris untuk melayani mereka. Kami kira-kira sebulan keliling-keliling saudara. Sampai ke San Francisco, sampai ke Vancouver, putar-putar Amerika. Nah, tiba di mana hari kami pulang. Anak saya Keisha, kami tinggal, lalu kami berdua pergi sendiri. Tibalah hari kami pulang, Tuhan memberkati dan sudah kangen nasi soto dan sebagainya. Sudah bayangannya kepingin pulang dan menikmati akan Indonesia, karena saya cinta betul negara ini. Lalu kemudian kami naik Garuda pada waktu itu, masuk di airport, terlambat beberapa jam pesawatnya. Di ruang tunggu, dengan seorang hamba Tuhan dari Surabaya, di Amerika dan pulang pada hari yang sama, saya ketemu dengan seorang teman, sudah tua, orang Semarang. Saya salami, waduh om, katanya, oh ya, ini Pak Agung ya? Ya katanya, loh gimana waktu rumahnya kemalingan itu? Hah? Jadi waktu saya ke Amerika, menjelang lebaran seperti ini, rumah saya dibobol orang saudara. Pembantu saya sendirian, pulang desa mendadak sendirian pulang, untung dia pulang menurut saya. Puji Tuhan dia pulang. Kalau tidak ada korban orang repot saudara. Dia pulang, malam itu pintu depan rumah dijugil orang. Dan orang itu masuk, saya nggak tahu persis yang terjadi apa, masuk surat kabar, rumah pendeta dibongkar maling saudara. Nebeng terkenal, saudara ngerti. Jadi dia baca, lalu om ini cerita dengan semangat. Waduh, habis sama sekali. Hah? Habis om. Habis, semangat. Ini juga sering khotbah. Nah, kalau ketemu pengkhotbah itu repot. Mantap saudaraku. Habis. Dia bilang habis, sini saya habis saudaraku. Les gitu hilang saudara. Bayangin. Sesaat yang saya pikirkan bukan uang dan kekayaan. Lalu saya pikirkan pembantu saya bilang ada korban orang nggak jiwa? Oh nggak ada, kosong rumahnya. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Habis om, habis. Tetap semangat tinggi, habis. Betul pak, habis. Nggak tahu toh. Ya ini baru tahu sekarang ini saya. Anda bisa bayangkan itu, perjalanan dari Amerika ke Indonesia non-stop kira-kira 22 jam. Nongkrong di pesawat begitu masuk saya dekati istri saya. Kamu tenang ya saya bilang. Rumah kita dibongkar orang. Hah katanya. Terus habis saya tirukan. Lah ngomongnya habis semangat ya saya tirukan. Habis. Diam. Tidak ada komentar. Silent operation. Diam semua diam. Merenung. Begini ya Tuhan. Dan waktu itu saudara, buat saya, realita yang saya hadapi betul-betul habis. Walaupun kenyataannya tidak, tapi kan saat itu yang saya tahu habis. Dan itu nguji hati saudara. Masuk pesawat, terus terang, bergumul saudara. Mikir,
Kenapa Tuhan? Sembayang. Berapa lama, saudara? 6 jam. 6 jam saya gumul dengan Tuhan. Setelah 6 jam, maksudmu pasti baik. Kalau ada kesalahan, beritahu. Kami mau bertobat. Tidak ada yang kebetulan. Saya berkata, Tuhan, hidup kami bukan karena harta. Kami memulai hidup kami keluarga dengan 0. Kami balik dengan 0 lagi. Tapi kami tahu Engkau menyertai kami. Enggak jadi masalah Tuhan. 6 jam nyanyi saya, saudaraku. Yesus sekolah pembelaku. Nyanyi saya, saudara. Luar biasa. Nyanyi di pesawat nyanyi. Saya enggak ngomong siapa-siapa. Pesawatnya penuh, sempit, DC-10. Enggak bisa gerak, yang diam aja. Mau tidur enggak bisa tidur. Tapi setelah 6 jam lepas tidur, saudara. Waduh, nikmatnya luar biasa. Istri saya sampai mikir-mikir, itu kan ada majalah pesawat ya. Dia bilang, wah, sudah gambarannya sudah habis. Dia ini hambatan ngomongnya habis. Waduh, mantap sekali kok. Lalu dia bilang ini, nanti kita bawa pulang ya ini ya. Kita guntingi gambar bagus-bagus, kita buatkan bingkai untuk pajangan rumah karena mikirnya habis, saudara. Supaya enggak sepi rumahnya. Enggak tahu apa yang terjadi. Begitu sampai di Cengkareng, saya telepon ke Semarang, ke tempat mertua, tanya. Dia berkata, oh enggak, yang diambil cuma video player 1. Yang lain-lainnya utuh, semua utuh. Hanya video player 1. Ya, banyak orang senang dengar desas, desus, saudara. Itu temannya apa tadi? Nah, itu hati-hati, desas, desus. Tapi ketika saya menghadapi kenyataan itu, 22 jam itu, yang saya tahu, saya habis-habisan. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Tidak usah Engkau menguji kami sampai betul habis-habisan. Cukup karena korban desas, desus, saudara. Tapi realita dihadapi betul. Dan saya bersyukur tidak terikat dengan itu. 6 jam. 6 jam. Masih cukup lama 6 jam itu untuk bisa melepaskan total apa yang ada. Ketika saya dengar cuman satu barang yang diambil, enggak melompat, haleluya enggak. Sudah kadung habis sudah. Loh kok masih ada ya? Malah agak gelo sebetulnya saudaraku. Sungguh. Kok enggak benar-benar gitu. Tapi Tuhan atur begitu rupa. Dan saya bilang Engkau tidak perlu Tuhan membuat habis. Engkau hadapkan kami dengan realitas semu tapi nyata. Dan Engkau izinkan kami ngalami. Luar biasa saudara. Saya berdoa supaya tidak seorang pun yang terikat dengan harta. Kalau kita pakai inos kita, kemanusiaan kita, semua kita ukur dengan kekayaan, dengan uang, semua dengan itu. Dengan gampang hati kita dibeli oleh uang. Dengan gampang kalau kita pakai inos, pendapat bisa gampang berubah karena uang. Tapi kalau kita memakai manusia roh kita, Elihu berkata, there is spirit in man, ada roh di dalam manusia itu. Dan nafas dari yang maha kuasa memberikan pengertian kepada roh di dalam manusia itu. Pada waktu kita mampu menangkap semua hikmat Tuhan, apa yang terjadi? Lihat Pengkhotbah pasal yang kedua. Buka dengan saya, kita Pengkhotbah pasal yang kedua. Apa yang terjadi kalau kita mampu menangkap dengan manusia roh kita? Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24 dan ayat yang 25 dan 26. Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Enggak ada, saudaraku. Ya, tidak ada yang bisa menikmati akan makan dan mendapatkan kenikmatan di luar Tuhan, tidak ada. Banyak orang berusaha untuk memiliki karunia, memiliki tapi tidak menikmati. Teruskan, dikatakan apa? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan
dan usaha menjaring angin. Jadi kalau kita diperkenan oleh Tuhan, kita punya kesanggupan untuk menikmati semua yang Tuhan sediakan buat kita. Ada banyak orang yang salah, ingin memiliki tapi tidak sanggup menikmati. Kalau harus memilih, saudara, pilihlah kita menikmati sekalipun tidak memiliki. Kalau boleh ya dua-dua, karena kita cenderung serakah. Pilih mana? Semua. Yang memiliki, yang menikmati. Tapi seandainya harus memilih, katakan Tuhan, aku mau menikmati. Ambil contoh, kalau Anda punya televisi sebesar layar bioskop, nggak tahu berapa juta pajaknya tiap bulan, tapi Anda buta. Yang nonton siapa? Tetangga, orang lain. Yang bayar pajak siapa? Saudara. Ya, itu orang yang memiliki tapi tidak sanggup menikmati. Nah, Tuhan mau orang yang Dia perkenan adalah orang yang juga menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Siapa itu? Orang yang terima hikmat, terima akal budi dan kesukaan, joy, sukacita yang dari Allah. Dia akan bisa menikmati semua berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu, ingat yang pertama, kita ini inos, keterbatasan kita banyak, ketidakmampuan kita banyak. Jangan bergantung pada kemanusiaan kita. Tapi Elihu berkata, ada roh di dalam enos itu. Ada roh kita yang mampu menangkap apa yang nafas yang maha kuasa, yaitu roh Allah ajarkan dan berikan kepada kita. Kalau kita mampu berjalan dalam roh, itu akan membuat kita diperkaya dengan semua hal yang luar biasa yang berasal dari hati Allah sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, lihat pada ayat 17 dari Ayub pasal yang ke-32 tadi. Dengar baik-baik, ini hal yang luar biasa. Bagaimana hidup yang didorong dan dipimpin oleh roh Allah. Ketika roh kita mampu menangkap apa yang roh Allah katakan, kita akan mampu berjalan dalam pimpinan roh Tuhan sendiri. Ayat 17 dari Ayub 32. Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku, aku pun akan mengemukakan pendapatku. Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada di dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku, bahasa Inggrisnya my belly, perutku, rohku, seperti anggur yang tidak dapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Nah, pada ayat yang ke-18, Elihu berkata begini, I'm full of words, aku penuh dengan kata-kata. The spirit within me compels me. Bukan semangat, tapi roh di dalamku yang mendesak aku. Dan dia berkata, my belly, perutku, batinku, manusia rohaniku, seperti kirbat anggur yang baru, yang tidak ada jalan untuk hawa keluar. Dan akan meledak, akan meletus, saudara. Begitu kuat membakar dalam dirinya. My spirit within me, roh yang di dalamku, compels me, mendorong aku. Dan dia berkata seperti mau meledak rasanya, aku harus berbicara supaya aku relief, supaya aku lega. Orang yang mampu menangkap dengan rohnya, apa yang roh Tuhan berikan kepadanya, hidupnya akan penuh dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus di dalam rohnya akan membuat desakan yang begitu kuat untuk membuat dia berkata-kata. Dan itu persis seperti yang dialami oleh Daud. Buka coba Mazmur 39. Daud mengalami hal yang sama. Mazmur 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan sampai dengan ayat yang keempat, maaf. Mazmur 39 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tapi penderitaanku makin berat. Perhatikan ayat yang keempat ini.
Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Bahasa Inggrisnya berbunyi begini. My heart was hot within me. Hatiku itu rasanya panas di dalam. My heart was hot within me. Hatiku itu rasanya panas di dalam. Dan dia berkata, while I was musing atau meditating, ketika aku sedang merenung, memeditasikan akan hal itu, the fire burned, ada api yang membakar di dalam. Then I spoke with my tongue. Baru setelah itu, kemudian aku berbicara dengan lidahku. Dia tidak asal berbicara, dia tunggu sampai dia berkata, my heart was hot within me. Dalam hatiku aku merasa panas sekali. Dan dia berkata, while I was musing, ketika aku sedang merenungkan semua itu, the fire burned, ada api yang membakar di dalam. Then I spoke with my tongue. Baru kemudian dia berkata, lalu aku berbicara dengan lidahku. Ada seorang hamba Tuhan, namanya William Branham. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa, pada akhir hidupnya memang dia jatuh, saudara. Tapi banyak orang begitu, tidak tahan sampai pada akhirnya. Ketika dia dipakai Tuhan, ada seorang hamba Tuhan bersaksi, menyaksikan filmnya ketika bagaimana orang ini melayani Tuhan. Aneh sekali. Apa yang dia buat, saudara? Ketika puji-pujian selesai, dia diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia pegang mic, dan biasanya jemaat sudah tahu kebiasaan dia. Apa yang dia buat? Tidak nyanyi, tidak membaca firman, tidak ngajak doa. Dia diam. Dia diam aja. Dan semua orang juga diam, karena ngerti kebiasaannya. Dia nunggu apa? Dia nunggu roh Allah bekerja di dalam dirinya. Dan dia berkata, sebelum roh Tuhan bekerja, aku akan tetap diam. Dia tunggu, dia diam, dia tunggu sampai desakan itu kuat dalam dirinya. Lalu dia melayani jemaat. Dan dia bila berkata, kamu problemmu ini, begini, secara detail, terperinci, tepat, luar biasa. Dia tunggu ketika dorongan di dalam dia membuat dia hampir meledak. Lalu dia mulai berkata-kata. Ada banyak orang ketika orang menanyakan pendapat kita, minta counseling, minta firman Tuhan, minta nasihat dari kita. Kita keluarkan akan common sense kita, akal sehat kita. Dengan hikmat kita, dengan kebiasaan kita, dengan pengalaman kita, coba kita tolong orang lain. Tidak akan nolong banyak. Karena kalau kita diharapkan memberikan sesuatu yang bisa memberikan jalan keluar, seharusnya anak-anak Tuhan seperti Daud, dia berkata, my heart was hot within me. Ada yang panas dalam hatiku. Dan dia berkata, ketika aku merenung, the fire burn, ada api yang membakar. Then I spoke with my tongue, baru aku berbicara dengan lidahku. Dan itu yang mengubah hidup banyak orang. Sesuatu yang ilahi keluar dari roh kita, keluar dari hidup kita, bukan yang manusiawi, bukan yang duniawi, tapi yang ilahi yang keluar, dan itu yang sanggup mengubah akan kehidupan kita. Ayat yang terakhir, contoh dalam perjanjian baru, Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Lihat ayat 16 dan ayat yang ke-17. Apa yang terjadi dengan hidup orang yang bernama Rasul Paulus? Kisah Rasul 17 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ada kata sangat sedih hatinya. Waktu dia melihat begitu banyak patung, sangat sedih hatinya. Dalam bahasa Inggrisnya, his spirit was provoked within him. Rohnya yang dirangsang, disentak di dalam dia. Bukan cuma sedih, iya banyak patung ya. Ini membuat patung kok terlalu kecil, itu terlalu besar. Itu kok patung kok melotot. Bukan begitu saudaraku. Kok banyak patung ya, ini banyak sajennya ini. Buang-buang uang. Bukan. Bukan karena akal sehatnya berkata mereka bodoh. Tapi his spirit was provoked within him. Rohnya yang disentak, dirangsang,
dibangkitkan ketika melihat kota itu terikat dengan berhala. Dan karena rohnya yang bangkit, setiap hari dia berdiskusi, dia bicara, dia beritakan Injil. Dan luar biasa di kota itu berdiri jemaat Tuhan. Ada orang-orang yang akhirnya datang kepada Tuhan, bertobat, memberikan hidupnya kepada Allah. Dimulai dari mana? Ketika roh di dalamnya yang tersentak. Bukan kedagingannya, bukan kemanusiaannya, tapi roh di dalamnya tersentak waktu dia melihat akan keadaan kota Athena. Ini hidup orang yang dipimpin oleh roh. Berjalan bukan karena pikirannya, bukan karena perasaannya, bukan karena kemauannya sebagai manusia. Berjalan karena ada dorongan dari roh Allah yang tinggal di dalam rohnya. Ingat saudara, kita ini inos. Dengan segala keterbatasan tidak mampu kita bisa menangkap apa yang ilahi. Kita ini manusia yang duniawi, tidak akan sanggup menangkap yang ilahi. Tetapi there is a spirit in man, ada roh di dalam manusia. Dan begitu rohmu kuat, engkau sanggup menangkap apa yang ilahi, maka engkau akan bisa berjalan, bergerak dengan dipimpin oleh roh Allah sendiri. Dan hasilnya sesuatu yang ilahi akan terpancar, mengalir keluar dari kehidupan kita. Kepada siapapun kita diperhadapkan, kehidupan Tuhan akan disalurkan keluar. Dan orang akan diberkati, bukan oleh karena perkataan kita, tapi karena melihat kehidupan kita dan buah yang dihasilkan oleh karena kehidupan kita yang ada. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Kita ini inos. Tidak ada yang bisa kita pertahankan dari kemanusiaan kita. Izinkan Tuhan meremukkan akan manusia kedagingan kita, supaya roh kita makin kuat dan tumbuh kuat, sehingga kita mampu menangkap apa yang Dia ingin berikan buat kita. Amin, saudara. Saya berdoa setiap kita belajar dari apa yang Alkitab ini katakan, akan bertumbuh ke arah sana, sampai kita jadi manusia yang rohani, dan bukan manusia yang duniawi. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya.